Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota saya Farizal Andiandoya, kemudian ada Saya Dinda Aulia. Dan yang terakhir ada saya Dunia Brilianto. Nah, di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan tentang tabel informasi. Untuk pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Nanang. Pada Saudara Nanang dipersilakan. Baik, yang pertama yaitu ada tabel informasi. Tabel informasi atau tabel simbol berguna untuk mempermudah pada saat pembuatan dan implementasi dari analisa semantik atau semantic analyzer. Nah, selanjutnya itu ada fungsi tabel informasi. Fungsi tabel informasi itu sendiri didasarkan pada proses translasi. Tabel informasi dapat membantu yang pertama memeriksa kebenaran semantik dari kode atau program sumber. Yang kedua itu pembuatan intermediate code dan proses pembangkitan kode. Nah, hal di atas dapat dilakukan dengan menambah dan mengambil atribut identifier yang digunakan pada program melalui tabel informasi. Selanjutnya, posisi dan pembuatan. Tabel simbol dibuat selama tahapan analisis lesikal. Entry index untuk variabel dalam simbol dibentuk oleh token string yang dihasilkan scanner. Nah, untuk tahapan analisis sintaks menerima token-token dan memeriksa kebenaran sintaksis. Bentuk tersebut kemudian dianalisa untuk kebenaran semantik yang digunakan pada tahapan-tahapan pembangkit kode untuk menghasilkan sekumpulan instruksi objek kode. Selanjutnya itu ada elemen tabel informasi. Untuk elemen tersebut, yang pertama yaitu ada nomor urut identifier. Kemudian yang kedua ada nama identifier. Yang meliputi nama identifier itu adalah variabel dan konstanta, nama prosedur, di mana function dan subprogram. Kemudian yang ketiga ada tipe identifier, contohnya itu integer, real, array, record, string, atau karakter. Yang keempat ada alamat identifier di dalam memori. Kemudian yang kelima dimensi identifier. Dan yang terakhir yaitu nomor baris variabel di dalam memori yang dideklarasikan dan direferensikan. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Farizal Andiandoya. Terima kasih. Kemudian saya akan memaparkan tentang implementasi tabel informasi. Yang pertama yaitu tabel identifier, yaitu mencatat identifier yang terdapat dalam program. Kemudian ada tabel array, itu mencatat identifier yang bertipe array. Kemudian ada tabel block, itu mencatat informasi suatu blok program. Kemudian ada tabel real, di mana mencatat nilai yang bertipe real. Nah, selanjutnya ada tabel string, itu mencatat nilai yang bertipe string. Kemudian ada tabel display, itu mencatat informasi blok program yang sedang aktif. Nah, untuk yang pertama ada tabel identifier, itu mencatat semua identifier yang terdapat pada suatu program, di mana informasi yang dicatat yaitu yang pertama ada nomor urut identifier, kemudian nama identifier, yang ketiga ada tipe identifier, yang keempat ada alamat, kemudian ada level atau kedalaman dari identifier. Nah, contoh identifier pada main program atau level 0, pada subprogram level lebih dari 0, menggunakan konsep pohon atau tree. Kemudian ada tabel array, di mana mencatat identifier yang bertipe array, memiliki field yaitu yang pertama nomor urut array, kedua nama array, ketiga tipe dan jumlah dari elemen array, keempat ada ukuran elemen array dalam byte, yang kelima ada indeks batas bawah dan indeks batas atas array, kemudian ada ukuran total array dalam byte, kemudian total size, yaitu indeks batas atas dikurangi indeks batas bawah plus 1 dikali ukuran elemen array. Yang terakhir ada referensi dari elemen array atau alamat array di dalam memori. Nah, contoh menghitung ukuran total atau total size array. Nah, di sini untuk total untuk ukuran elemen array dilihat pada tabel identifier dan kebutuhan byte. Yang pertama diketahui deklarasi array sebagai berikut. Kita membuat suatu data baru dengan array panjang array 1 sampai 10, di mana tipe data itu integer. Maka total size yang kita dapatkan yaitu
indeks batas atas dikurangi indeks batas bawah di plus 1 dikali 2, yaitu ada 20 bytes. Kemudian diketahui deklarasi array sebagai berikut. Ada maksimal dari 20. Kemudian kita membuat array data siswa dengan panjang array 1 dengan maksimal data dari record. Kemudian nama yaitu memiliki char dengan panjang 20, alamat panjang 100, kemudian nilai 1, nilai 2, nilai 3 itu tipe float, kemudian n. Untuk pemaparan selanjutnya dipaparkan maka total size identifier data siswa adalah untuk nama sendiri yaitu ada 20 min 1 plus 1 kali 1 kali 20 ada 400. Kemudian alamat dihasilkan 2000, nilai 1 dihasilkan 80, sama nilai 2 juga, nilai 3 juga 80 dihasilkan dari 20 min 1 plus 1 kali 4. Maka total keseluruhan atau total size array itu berjumlah 2640 byte. Kemudian pemaparan selanjutnya mengenai tabel blok akan dipaparkan oleh rekan saya Dani Aprilianto. Kepada rekan saya dipersilakan. Nah, pemaparan selanjutnya yaitu tentang tabel blok. Nah, tabel blok itu mencatat informasi blok atau data suatu blok program yang memiliki field yaitu yang pertama itu nomor urut blok, kemudian batas awal blok, batas akhir, ukuran parameter atau parameter size dalam byte, ukuran variabel size dalam byte. Nah, yang keempat itu tabel real. Mencatat nilai identifier yang bertipe real. Memiliki field yaitu yang pertama nomor urut identifier bertipe real dan yang nomor 2 itu nilai real dari identifier. Nah, nomor 5 itu ada tabel string. Itu mencatat nilai identifier yang bertipe string. Memiliki field yang pertama itu nomor urut identifier bertipe string dan yang nomor 2 isi string dari identifier. Nah, untuk pemaparan yang berikutnya akan disampaikan oleh Adinda Udia. Terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan mengenai tabel display, yaitu untuk mencatat informasi blok program yang sedang aktif. Memiliki field yaitu yang pertama nomor urut tabel display, yang kedua blok yang sedang aktif. Nah, ini tabel daftar tipe identifier dan kebutuhan byte dalam bahasa program Turbo C. Nah, tipe char dengan total bit 8. Range jangkauannya minus 128 sampai dengan positif 127. Yang merupakan keterangannya yaitu karakter. Tipe integer total bitnya 16 dengan range jangkauan minus 32.768 sampai dengan positif 32.767 bilangan integer. Tipe float dengan total bit 32 bit. Range jangkauannya adalah 3,4 sampai dengan 38. Dimana range jangkauannya itu 3,4 minus 38 sampai dengan 3,4 plus 38. Plus 38 yang bilangan real prosesi tunggal. Dan tipe of double dengan total bit 64, range jangkauannya 1,7 minus 308 sampai dengan 1,7 plus 308 bilangan real presisi ganda. Dan tipe of void total bitnya adalah 0, tidak memiliki range jangkauan dan tidak bertipe. Ya, sekian presentasi dari kami. Akan saya kembalikan pada moderator. Ya, demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai tabel informasi. Nah, apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.